Inilah rupa daripada istana bawah tanah. Nah, ini punya cerita dan punya sejarah terkait, yaitu di alam gaib, bahwa ini rumah atau halaman terdepan di balik daripada lukisan-lukisan. Cerita ini adalah sebuah fenomena yang ada di dunia atau yang ada di atas dunia ini. Maka mari kita sama-sama memahaminya, bahwa di alam gaib pun ada istana, di atas dunia pun ada istana. Tetapi ini menggambarkan bahwa cerita di alam gaib atau di dalam laut, di bawah tanah, diangkat atau dinaikkan, dibumikan menjadi cerita di atas bumi. Artinya ini sebuah cerita yang sangat aneh tapi nyata. Nah, ini yang mana adalah kayu setan. Kayu setan ini penuh dengan batu mutiara, batu akik, batu permata, dan juga punya sejarah yang luar biasa. Ini adalah batu-batu asli, bukan daripada batu buatan-buatan manusia. Ini adalah kayu setan. Kayu setan ini berumur ratusan tahun. Jadi dengan wajangan atau dipotkan menjadi di tempat ini, kami mengunjungi di sini dengan sangat teliti. Dan di sini juga ada sebuah pusaka-pusaka yang nantinya ada kita lihat di depan sini. Nah, sebelumnya mari kita pahami atau maknai ada apa di balik cerita ini, karena di sini adalah awal daripada cerita yang ada di alam gaib atau nyata. Ini adalah kamar sebuah pusaka, yaitu kamar ini selama ini memang kita mendengar adalah cerita-cerita daripada apa itu pusaka, apa itu gaib. Tetapi kami di sini dengan penasaran, saking penasarannya maka kami buktikan bahwa di kamar ini sungguh luar biasa. Kenapa saya bilangan aneh bin ajaib? Saya bilangkan aneh bin ajaib karena di sebuah kamar ini penuh dengan pusaka-pusaka leluhur, pusaka-pusaka Lombok, yang selama hidup saya baru kali ini bisa membuktikan bahwa pusaka-pusaka itu adalah nyata di tempat ini. Selama ini sering kita dengar bahwa banyak juga dibicarakan di kalangan masyarakat bahwa pusaka-pusaka ini bagaikan dongeng. Tapi kini kami di sini membuktikan dengan mata kepala saya sendiri bahwa di tempat ini sungguh banyak berbagai macam keris, berbagai macam pusaka, berbagai macam mutiara, tombak, keris-keris, dan patung-patung leluhur atau nenek moyang kita dulu, bahwa adanya di tempat ini, mulai dari
pusaka-pusaka tombak ataupun jungkat bahasa Lombok ini. Dan juga ada juga penyalin-penyalin zaman dulu, atau ada juga pusaka tombak-tombak yang belum pernah kami lihat. Termasuk di dalam ini juga ada intan dan mas-mas batangan, termasuk mas-mas juga. Dan ini adalah bukan dongeng atau bukan sebuah cerita. Kini kami sendiri yang membuktikan. Inilah tempat pusaka-pusaka yang ada di dalam dongeng. Keris berbagai macam seperti yang saya bilang tadi. Ada juga besi-besi kuning peninggalan zaman dulu. Terus ada juga inilah adanya daripada batu mutiara ataupun batu permata, batu mulia berbagai macam, bukan hanya satu dua. Tombak berbagai macam, keris pun berbagai macam, dan juga pusaka-pusaka yang ini tidak seberapa. Insya Allah tunggu video selanjutnya, nanti akan kami ulas dan cerita daripada pusaka-pusaka leluhur yang asli ataupun peninggalan-peninggalan sesepuh-sesepuh yang ada di Lombok ini. Inilah bapak saya, Bapak Haji Herudin, yang menemani saya atau yang saya temani untuk membuktikan adanya mutiara, batu atau batu akik, batu kelopok, dan juga ada pelocok istilahnya yang ada juga di sini. Ini permata, ini tidak, ini masih seberapa karena yang diperlihatkan segini. Nah, nanti insya Allah ada video selanjutnya, di sanalah saya akan buat dan akan mengulas semua cerita yang ada di Lombok ini. Kata sejarah bahwa di Lombok ini adalah ummud dunia atau ibunya dunia. Nah, jadi disinilah tempatnya menurut cerita, karena yang saya tahu selama ini adalah cerita atau dongeng-dongeng. Kini saya sendiri yang membuktikan. Ini permata berbagai macam, ada zamrud, ada juga batu merah, permata merah, ada juga permata kuning, putih, hitam, dan pusaka-pusaka yang akik. Ada juga kalimayu ataupun waringin sungsang. Di sini banyak berbagai macam. Cuman di sini kami tidak bisa mengambil karena belum ada izin atau belum dikasih atau apa namanya. Nah, ini hanya kami memvideokan. Ini juga bapak saya, dan itu di belakang adalah milik pemegang kunci bapak saya. Ini pusaka tongkat, ada semua kamar ini. Yang di Ini adalah sesajennya juga ada, tapi beginilah sesajen yang ada di sini. Maka saudara-saudaraku, memang secara logika ataupun secara jelas kita mengulas cerita ini, tapi banyak orang bilang bahwa kalau bergelut atau ikut dalam dunia gaib ini dianggap orang gila, tetapi ini adalah nyata nyata bahwa ada memang. Nah, ini tidak seberapa karena ini bukan museum, bukan juga ini adalah milik pribadi
yang Dewi Rengganis. Sekian dulu penjelasan dari saya. Insya Allah nanti video selanjutnya kita ketemu lagi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.